guys, good evening. Good evening. Evening. Hi, good Wait, evening. wait. Hi, sis. Is Sabil. Hi, good evening guys. How are you doing today? Gimana I'm kabarnya teman-teman? It's I'm a challenging very good, day. thank you. Challenging day. You always said challenging day. Yes. Oke. Wah, baru dikit banget yang join ya ini ya. Wait, still so many. Just 25 of us. Baru kita berdua 5 doang nih. Oke. Nah, teman-teman seperti biasa ya. Kenapa sih saya itu kayak sambil nggak langsung mulai kelasnya karena sambil juga nunggu yang lainnya gitu. Jadi biar pada join dulu baru kita nanti mulai belajar. Karena kan ada juga yang joinnya telat ya. Nah, jadi makanya kalau bisa teman-teman semuanya please be on time ya guys ya. Jadi silakan on time supaya kita bisa langsung mulai belajar. Nah, tapi karena hari ini ya seperti biasa masih dikit yang join ya, belum banyak. Maybe we can listen to a song. Ada yang mau request nggak? Silakan. Do you have request for a song? Wah, Dana sis. Lagu apa aja boleh, yang penting English ya. Oh, dan Kalau Dana boleh. memori by Oh, boleh sis. request Westlife enggak? Diketik Sis. dong ya guys, diketik ya. Oh. Biar jadi silakan siapa yang paling cepat siapa dia yang dapat. Kalau diketik. Westlife. Ini dari sis sis Istiqomah. Fauzia. Wow. I just heard this song. Bagus gak nih? Maroon 5. Featuring John Legend ya? John Legend. Oke. Oh iya ini nih. Oh, it's so interesting. Yuk coba kita dengarkan ini guys ya sambil kita. Oh iya teman-teman yuk semuanya please on cam ya guys ya. Come on, if you don't mind please on cam guys. Hari ini kita materinya lumayan banyak jadi kita harus sat-sat. Oke. Nah, so here you go ini dia. Let's listen to Fauzia featuring John Lennon and John Legend ya, Minefields. Gitu ini. You can sing if you want to. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you anywhere you are. Ooh, these minefields that I walk through. Ooh, what I risk to be close to you. Ooh, these minefields keeping me from you. Ooh, what I risk to be close to you. Close to you. I didn't notice what I lost until all the lights were off, and not knowing what you're up to tortured me. Now this might be a mistake, we're broken in so many ways, but I piece us back together slowly. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you anywhere you are. Ooh, these minefields that I walk through. Ooh, what I risk to be close to you. Ooh, these minefields keeping me from you. Oh, I
I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Okay, I played a song from Fauzi and Jalen. Mine. What is it? By the way, it's a famous song ya guys ya. Ternyata itu lagu yang sering ada di TikTok gak sih guys? Ya kan tadi siapa yang sudah request. Thank you ya sis ya. Udah request lagu ini ya. Saya baru tahu nih gitu. Oke, hai semua, welcome back to the class ya. It's really good to see you again. And finally today is Friday. Akhirnya hari ini hari Jumat ya guys ya. Besok libur. Jadi teman-teman, kelas kita itu cuma dari hari Senin sampai Jumat ya guys ya. Gitu. Jadi weekend is off ya. Weekend itu Sabtu Minggu libur. Gitu. Dan juga kelas kita mulai jam 8 malam ya, waktu Indonesia Barat. Jadi silakan teman-teman yang sekiranya waktunya berbeda disesuaikan ya. Dan kalau bisa silakan joinnya on time supaya kita bisa segera mulai belajarnya. Dan juga nanti ada kesempatan yang lebih lama untuk teman-teman praktek ya, dan juga untuk breakout room gitu. Ada yang request katanya dilamain breakout room-nya. Sebetulnya begini teman-teman. bisa saja, cuman nanti yang dikorbankan adalah ini guys, kayak waktu prakteknya teman-teman. Biasanya kan kita kan praktek dulu ya sebelum mulai belajar, nanti sebelum mulai ke breakout room-nya. Nah, nanti mungkin yang praktek saya kurangi ya, kayak 3 orang aja. Terus nanti biar teman-teman di breakout room-nya lebih lama. Jadi mungkin selama-lamanya mungkin cuma 20 menit ya guys ya, atau mungkin 15 menit. Nanti tergantung kita lihat kondisinya ya guys ya, gitu. Karena emang kita kelas-nya adalah 1 jam aja durasinya. Gitu, enggak lebih. Oke, I hope you guys understand ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Oh ya, bagaimana apakah sudah pada makan malam guys? Have you had your dinner? Yes, I have. Yes, I have. Kenapa Yes, guys? I have. Yes, What I did you have. eat? Yes, I have. Yes, I have. Betul sekali. No, Makan apa guys? What's for dinner? Fried rice. Fried rice. Indonesia banget nggak tuh? Terus yang lainnya apa? fish and rice. Fish Makan hati. and rice. Cilok. Makan hati. Makan api? Oh, makan ati. What? Yang sabar ya, Brody. Makan tempe orek. Ora, oke. Aduh, bermacam-macam nih, guys. Oke, so, I'm gonna ask you deh sebelum kita mulai. This is the last question. Because tomorrow is weekend, so what will you do, guys, on the weekend? Karena besok adalah hari libur ya, teman-teman pada ngapain, guys, rencananya? Hari liburnya. I'm Holiday, planning holiday. I'm holiday. I sleeping out. What? Holiday. Mancing, Nongki. mancing. sleeping all day long. Go with my family and play Siapa yang Mancing bahasa Inggrisnya apa, Kak? Mancing apa? Mancing emosi. Bisa ada Ke kampus. mancing emosi katanya. Bahasa Bisa. Inggrisnya mancing apa, Kak? Fishing. 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 Ah. Can fishing? Oh, Kalau oke. Oke, jadi jangan sampai mancing emosi ya guys ya. Oke, nah Siap. Emang boleh. boleh. Oke, so I'm gonna tell you, hari ini kita materinya lumayan sih, nggak susah tapi agak lumayan banyak. Jadi ya please be focused and also silakan makan malam dulu ya guys ya, karena kita butuh energi otak kita sih ya, kita untuk berpikir Siap keras. sih. Oke, well I will try to meet you all Perhatian first. benar Saya sih izin. kayaknya. Soalnya Oke. luar biasa. Oke, saya izin mute ya teman-teman semuanya ya, biar kita bisa fokus nih belajarnya. Oke. Hi everyone, welcome back again to the class ya, to speaking partner, and today is day 5th. Hari kelima gitu. Nah, hari kelima ini kita belajar apa sih, sis? Untuk hari kelima ini kita belajar tentang daily activity dan juga present tense. Jadi daily activity adalah kegiatan sehari-hari. Activity kegiatan, daily itu keseharian. Jadi kegiatan sehari-hari gitu. Kalau present tense adalah tense itu adalah sebuah susunan kalimat.
Nah, kalau present itu artinya sekarang. Jadi, sebuah susunan kalimat untuk masa sekarang ini. Tuh. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar grammar tenses ya, nah itulah yang akan kita pelajari hari ini. Tapi tenang aja, kita belajarnya bukan grammar yang sudah sangat-sangat eh, high apa ya, advance. Kita masih basic guys, masih bener-bener basic banget. Jadi it's okay ya, tenang aja. Gampang kok. Nah, so tujuan kita hari ini adalah our goals for today is that we will be able to apply present tense in our daily routine. Kita bisa mengaplikasikan ya penggunaan present struktur kalimat present di kehidupan sehari-hari atau di rutinitas sehari-hari gitu. Hai semuanya yang baru pada join, silakan langsung mengikuti ya guys ya, karena kita ini sudah mulai memasuki ke materi. Nah, sebelum itu coba kita cari tahu dulu ya, fungsinya itu apa. Jadi guys, sebenarnya tense itu nggak cuma sekedar rumus-rumus doang ya. Gitu. Ingat, di bahasa Inggris itu kalau kita mau ngomong harus disesuaikan dengan waktu. Makanya orang sana sangatlah menghargai waktu. Tuh, karena ada 3 jenis waktu ya, ada past, ada present, ada future. Ada masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan, gitu. Nah, untuk saat ini yang kita pelajari adalah di masa depan. Di masa sekarang ini. Di masa sekarang ini, gitu. Dan fungsinya apa? Fungsinya ini ya, teman-teman ya. Yang pertama, present tense digunakan untuk mengungkap hal-hal yang terjadi saat ini, berupa rutinitas, kebiasaan, fakta, ataupun kenyataan. Gitu. Jadi pokoknya kalau dia merupakan sebuah rutinitas ya, misalkan kita ingin mengucapkan rutinitas kita dalam bahasa Inggris, kita harus pakai apa? Kita harus pakai rumus present tense. Misalkan kita ingin mengucapkan kebiasaan kita dalam bahasa Inggris, pun sama ya, seperti halnya kayak fakta dan juga kenyataan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengucapkan itu semua harus menggunakan rumus present tense gitu, jadi nggak boleh ngarang ya gitu. Oke, nah contohnya coba kita lihat ini ya, lihat ke contohnya. Contoh ungkapan rutinitas dan juga kenyataan. Nah, yang pertama adalah I drink coffee and I smoke too. Nah, ini merupakan kebiasaan ya, habit. Nah, ini nggak tahu kapan dia minum kopinya, kapan dia ngerokoknya. Ya pokoknya dia selalu ngerokok dan juga minum kopi lah. Itu kebiasaannya seperti itu. Gitu. Terus kalau fakta, ini fakta itu permanen ya, nggak bisa diubah teman-teman. Baik di masa lalu, masa sekarang maupun di masa depan, semuanya sama. Gitu. Contohnya, sugar is sweet and salt is salty. Ya, apa yang artinya? Gula itu manis dan garam itu asin. Gak mungkin ya kebalik ya. Gula itu asin, garam itu manis. Gak mungkin ya. Tuh. Itulah fakta. Contohnya lagi misalkan, oke nanti aja deh. Sekarang kita kesini dulu. Ini soalnya nanti kita suruh bikin contohnya. Nah, contohnya nih, yang rutinitas ya. I wake up at 6 a.m. and go to work at 8 a.m. Aku bangun jam 6 pagi dan bekerja jam 8 pagi. Nah, rutinitasnya selalu seperti itu terus. Jadi pokoknya setiap jam 6 bangun, terus jam 8 baru ke kantor atau kerja gitu. Itulah rutinitas ya teman-teman ya, gitu. Nah, yang terakhir apa nih guys? Coba dong, tahu nggak? Terakhirnya apa nih? I love you, but you don't love me. Artinya, ini merupakan apa ya? Rutinitas kah? Kebiasaan? Fakta. Sedih sekali ya fakta ya. Ungkapan. Kapan fakta ya? Apakah ada yang merasakan yang sama? Oke, ini adalah fakta ya guys ya. Bahwa dia tidak mencintai kita. Waduh, berat sekali. Nah, coba kita bikin contohnya yuk guys yuk. Let's make the example. Coba kita bikin contoh dari kebiasaan. Mungkin adakah yang mau angkat tangan? Silakan kalau misalkan mau coba. Yuk, ini saya bantu koreksi kalau salah. Ini belum diganti sis namanya. Sis iPhone siapa nih? Hai sis. Wait, saya izin mute dulu ya, bentar. Oke. How can I call you? Halo sis. Banyak sekali Halo. angkat tangan. Halo Sis, sis. what's your name? Namanya siapa sis? Oh, I am Ruby.
forgot to change the name. Oke, mungkin boleh kenalan dulu sis ya. Maybe you can introduce yourself first. Introduce myself. My name is Ruby. Just call me Ruby. I'm from Sukabumi. Oke, sis Ruby. Yuk sekarang kita bikin contohnya. Dari kebiasaan, fakta, rutinitas gitu. Yuk 3 aja. Contohnya apa sis? Kalau dari kebiasaan dulu deh, dari habit. Kebiasaan. I'm walk every day. Sorry, apa sis? I'm walking every day. I walk every day. I walk every day. Ya bisa juga. Terus Ya. mungkin kemana nih? Kasih tujuannya. I walk every day to I'm walk to I'm sekolah. go to work every day. Oh, berarti I walk every day to work gitu. To work. Oh, Aku selalu I jalan walk kaki to ke work. tempat kerja gitu. Itu yang rutin, itu yang kebiasaan. Nah, sekarang yang fakta coba. Fakta. Fakta itu permanen, nggak bisa dirubah. Jadi meskipun masa lalu atau masa sekarang sama-sama nggak pernah berubah. Gitu. Ice is cold. Ice, betul nih. Ice is cold. Cold. Iya, cold. Iya. Terus yang rutinitas, contohnya apa sih? Biasanya ada waktunya ya kalau rutinitas ya. I'm workout every Sunday. Mungkin I go to ke gym aja kali ya. Isn't it gym? Di rumah sih sis, nggak ke gym. Berarti gini, I do workout, karena workout itu kata kerja. Kata benda. I do workout setiap hari. Tadi apa sih? Setiap apa? Every weekend. Every weekend. Gitu. Oke. Nah, itu aja coba ya. Sekarang kalau sudah ini aja 3 aja. Itu thank you so much sis Ruby ya. It's good, well done. Banget nih, keren. Thank you. Thank you. Okay, my pleasure. Okay, so guys, this is the example ya, teman-teman. Ini contohnya ya guys ya. Tuh. Ini merupakan sebuah kebiasaan. Jadi dia biasanya jalan ya. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak tahu ya. Terus ada juga ini ice itu dingin. Es itu dingin. Nggak mungkin es itu panas ya. Nggak mungkin karena kebalik nanti. Terus I do work out every weekend. Aku work out setiap minggu, setiap akhir pekan gitu. Oke, itu adalah untuk contoh dari fungsinya dulu. Jadi supaya kita lebih mudah memahami apa sih tenses itu ya, kita harus mencari tahu guys, fungsinya itu apa dulu. Jadi nggak boleh kayak, aduh pusing sama rumusnya dan sebagainya. Kalau sudah tahu cara penggunaannya atau fungsinya, nanti teman-teman pasti lebih mudah memahaminya. Gitu. Oke, nah kita sekarang fokus ke sini ya guys ya, ke formulanya atau ke rumusnya nih, yang sering kita takutin. Padahal enggak ini loh, ini gampang banget. Nah, oke, so everyone ya, ada 2 rumusnya. Ada 2 jenis kalimat dalam bahasa Inggris untuk present tense ini ya. Yang pertama adalah verbal sentence. Adakah yang tahu apa itu verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Ada kata kerja. Sedangkan untuk kalimat nominal ya, nominal sentence adalah tidak ada kata kerja. Kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Gitu. Oke. Nah, tapi kita fokusnya ke sini dulu ya guys ya, ke yang verbal sentence. Oke, coba kita lihat. Untuk rumus positifnya adalah subject and then verb 1 tambah is ya, dan complement. Maksudnya S ini apa sih? Oke, jadi gini maksudnya. Jadi teman-teman, kapan sih kata kerja ini ditambahi S? Jadi, kata kerja itu ya ditambahi S atau diikuti dengan S ketika subjeknya adalah he, she, it, atau nama orang tunggal ya.
nama tunggal. Jadi kayak bisa nama hewan, nama benda, pokoknya yang tunggal. Tunggal tuh apa sih? Tunggal tuh cuma satu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau lebih dari satu adalah jamak namanya ya. Gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya singular. Singular gini. Itu yang tunggal. Atau singular. Ya. Wait, coba saya hitung. Tunggal atau singular. Biar nggak bingung nanti kalau belajar yang dari sumber lainnya. Ketika subjeknya he, she, it nama tunggal, maka ya di sini ya, maka kata kerja yang mengikuti harus ditambahi s gitu. Oke, ini ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Nih. Ini ya, ini penting banget nih gitu. Nanti ada contohnya. Kita coba bikin contohnya nanti ya, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk ini kan sudah jelas ya. Untuk yang verb 1 sama s-nya ini sudah jelas ya. Jadi misalkan dia nama orang cewek atau cowok, kalau cuma satu doang tuh pakainya tetap ada s-nya untuk kata kerjanya. Nah, sekarang kita menuju ke complement. Complement adalah pelengkap. Maksudnya pelengkap apa sih? Kayak makanan gitu kah? No, enggak. Ya, seperti makanan tapi dalam grammar ya. Oke, saya tulis sini ya guys ya. Complement itu adalah pelengkap. Oke, coba kita lihat. Nah, maksudnya pelengkap apa sih? Biasanya teman-teman, pelengkap dalam bahasa Inggris itu berupa ana. Ini ananya beda ya, bukan ana Elsa. Jadi ana adalah a. A-nya sebagai yang pertama adjective. Yaitu kata sifat. Coba contoh kata sifat apa guys? Misalkan smart, pretty, dan sebagainya ya. Etc. etc itu etc. Dan sebagainya. Gitu. Terus misalkan, terus lagi nih, ada lagi, gini aja dah. Nah, terus sekarang kita ke N. Terus N-nya apa sih? N-nya adalah kata, apa guys? Kata benda ya, atau noun ya. Kata benda, gitu. Contohnya apa sih? Pokoknya teman-teman, kata benda adalah semua nama benda. Itu kata benda. Kayak buku ya, book, house, terus car, phone, dan lain-lain, etc. Gitu. Pokoknya semua nama kata benda gitu ya guys ya. Terus yang terakhir apa sih? Ada A lagi. A di sini sebagai adverb. Apa itu adverb? Kata keterangan. Biasanya ya secara simpelnya dulu ini kata keterangan ada dua. Keterangan waktu dan juga keterangan tempat atau lokasi. Nah, kalau yang waktu contohnya seperti ini, guys. Misalkan at 8 p.m. terus in the morning dan sebagainya dan lain-lain. Pokoknya waktu lah ya, gitu. Terus kalau keterangan tempat gimana sih? Ya tempatnya kita di mana? Misalkan at school, in in room dan sebagainya dan lain-lain. Pokoknya sebuah tempat. On the way itu juga keterangan ya. OTW itu tuh keterangan loh guys, on the way itu. Gitu. Gue OTW ya. Gitu ya teman-teman ya, itulah pengertian dari complement, pelengkap. Kenapa kok ada pelengkapnya? Iya, soalnya ada kata kerja yang nggak bisa berdiri sendiri tanpa objek. Makanya complement di sini bersifat sebagai pelengkap atau sebagai objek. Gitu. Nah, untuk kata kerjanya apa aja sih? Itu mungkin nanti di lain kesempatan kita belajar ya guys ya. Karena kalau misalkan terlalu banyak, takutnya nanti pusing. Nah, sekarang kita ke sini, ke kalimat negatifnya. Tadi yang positif sudah clear ya teman-teman ya. Nah, sekarang ke negatif. Ada subject, ada don't sama doesn't. Wah, kok beda lagi sih? Apa ini? Pusing. Enggak, jangan pusing guys ya. Ini gampang kok. Jadi S-nya itu berubah jadi ini ya, jadi doesn't ya teman-teman ya. Gitu. Terus ini nggak usah pakai S lagi karena sudah ada di sini S-nya. Sudah berupa negatif ini. Do not sama does not
Ya, disingkat don't sama doesn't. Kenapa sih kok disingkat-singkat? Iya, karena kalau ngomong kan cepet ya orang sana ya. Makanya kalau kita ngomong kadang lebih enak disingkat biar cepet gitu. Terus habis itu baru verb 1 dan complement lagi. Tuh. Pokoknya yang dimaksud kalimat negatif adalah kalimat yang ada kata tidaknya dalam bahasa Inggris. Itu kalimat negatif gitu. Nah, terus bedanya apa sih don't sama doesn't? Oke, bedanya gini, teman-teman. Nih ya. Kalau don't itu adalah untuk subjek Ayu Dewi. If you know Ayu Dewi, guys. Ayu Dewi. Nah, itu subjeknya adalah don't. Sorry, to be-nya adalah don't. Nah, kalau misalkan yang doesn't apa sih? Yang doesn't adalah she, he, sama it. Itu adalah doesn't. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. That's it. Nah, sekarang kita ke kalimat interrogatif atau pertanyaannya. Untuk pertanyaan, kita selalu menggunakan to be di depan. Pasti tuh, semua jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris selalu begitu. Mau dia present, mau dia past, mau dia future, semuanya pasti pakai to be awalannya. Nah, to be-nya apa sih? To be itu adalah kata kerja bantu ya guys ya. Di sini sebagai do and does. Terus subject plus verb 1 plus complement. Gitu. Oke, coba sekarang kita bikin contoh kalimatnya yuk. Let's make the example. Gimana nih? Teman-teman kalau misalkan mau bikin contoh kalimatnya di chatbox silahkan ya guys ya. Nanti kalau misalkan saya ada kebetulan saya bisa ngecek, nanti saya bisa koreksi ya kalau ada yang salah gitu. Kalau misalkan ada yang teman-teman tahu, ada yang tahu yang salah dan saya belum bisa ngoreksi, silahkan dibantu dikoreksi ya guys ya. Soalnya kan banyak banget jadi I really need your help. Saya benar-benar butuh banget bantuan teman-teman semuanya yang kira-kira sudah bagus bahasa Inggrisnya gitu. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita bikin contohnya nih. Misalkan subjeknya adalah nama orang deh. Jangan nama orang dulu. Misalkan subjeknya she. Dia memasak. Memasak tuh apa bahasa Inggrisnya? Cook. Masih ingat karena dia merupakan subjek she, maka kata kerjanya harus diikuti atau harus ditambahkan dengan huruf S. She cooks us dinner, misalkan gitu. Jadi dia memasakkan kita makan malam. Jadi asnya di sini sebagai objek ya, gitu. She cook us dinner, gitu. Nah terus contohnya kalau misalkan negatif gimana guys? She don't apa doesn't? Doesn't ya. Kenapa? Karena subjeknya she guys, gitu. She doesn't cook. Ini sebenarnya emang ada for-nya, tapi kalau orang sana kan ngomongnya cepet ya. Jadi she doesn't cook for us dinner. Langsung aja us gitu, nggak apa. Bukan berarti kita dimasak, bukan. Tapi kita dimasakin guys, gitu ya. Kita dimasakin makan malam gitu, maksudnya gitu. Ya. Terus yang kedua, dia enggak masakin kita makan malam. Gitu. Misalkan nih mamanya lagi berantem sama suaminya. Terus papanya bilang gitu. Contohnya seperti itu. That's the case. Nah, terus sekarang kita ke kalimat pertinyi ini ya. Pakainya apa? Does apa do? Jelas-jelas does ya, guys ya. Does she cook? Ya. Does she, nah ini kan subjek dulu kan. Habis subjek baru kata kerja, terus baru complement pelengkapnya. Does she cook us dinner? Gitu. Apakah dia masak makan malam untuk kita? Tuh guys. Oke? Itu ya. Coba saya lihat di chat box ya. Apakah ada pertanyaan? Wah, ini sudah banyak sekali yang bikin contoh kalimatnya ya. Keren, keren, keren. Betul semua guys, keren. Betul, waduh ini ternyata sudah banyak yang pro ya. Tenses adalah susunan kalimat ya sis ya, atau struktur kalimat yang kita gunakan untuk berbicara dalam bahasa Inggris sehari-hari itu seperti apa. Itulah tenses. Tapi nggak berarti kita harus saklek ke tenses ya, karena tenses itu tujuannya sebagai pengetahuan utama aja. Kalau untuk daily conversation tidak usah memperdulikan tenses banget, nggak apa-apa gitu. Oke, I guess it's clear. Sekarang kita ke yang kata ini ya, ke yang nominal sentence. Yuk kita ke yang kedua nih, ke nominal sentence atau kata kerja yang kata kalimat yang tidak ada kata kerjanya gitu.
Bedanya apa sih sama yang tadi? Oh, beda banget jelas. Kalau yang verbal sentence ada kata kerjanya. Kalau yang nominal sentence ini nggak ada kata kerjanya. Terus kalau nggak ada kata kerjanya gimana? Maka dari itu eh, peran kata kerja digantikan oleh to be atau kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantunya adalah is, am, sama are. Dia nggak usah pakai verb satu, nggak boleh ya guys ya. Jadi kalau ada is, am, are, jangan pakai kata kerja. Karena itu bukan merupakan kalimat verbal, merupakan kalimat nominal. Nah, terus apa dong kalau nggak pakai kata kerja sis? Nah, digantikan dengan ini ya, complement sebagai pelengkapnya. Gitu. Oke, kita ke rumusnya ya, one by one nih. Yang pertama, positif adalah subject, terus to be, is, am, are, plus complement. Loh kok ada 3 sis? Bedanya apa sama yang tadi? Oh, jadi gini guys. Bedanya is, am, sama are adalah subjeknya ya teman-teman ya, seperti biasa. Kalau dia itu he, she, sama it, maka atau nama ini ya, nama tunggal, dia pasti menggunakan is. Kalau I, dia pakainya am. Kalau you, they, we, pakainya adalah are. Itu dia bedanya. Jadi tergantung penggunaan subjeknya. Gitu teman-teman ya. Nah, terus complementnya masih sama ya guys ya. Complementnya seperti ini. Seperti yang di sini ini. Oh iya teman-teman, ini satu hal yang penting. Jadi ketika belajar grammar, usahakan teman-teman harus mengingat ini ya. Soalnya ini paling penting banget sih. Untuk diingat-ingat terus. Karena ini akan selalu muncul dalam segala jenis tenses. Gitu. Oke, silakan diingat-ingat atau dihafalkan boleh. Oke, nah ini untuk pasangan dari masing-masing to be ya, subjeknya apa aja. Terus kita ke kalimat negatifnya. Sama banget ya seperti yang verbal sentence tadi, kalimat negatif itu artinya adalah kalimat yang ada kata tidaknya dalam bahasa Inggris atau kata notnya. Nah, kalau kita singkat biasanya jadinya isn't. Bentar, kita singkat ya. Jadinya gini. Misalkan, mana ya, di sini aja deh. Sini aja. Jadinya isn't. Terus atau enggak kalau misalkan disingkat, kalau I'm not nggak ada singkatannya guys, nggak bisa disingkat. Jadi yang bisa disingkat cuma isn't sama aren't gitu. Itu ya guys ya, gitu contohnya. Nah terus habis itu baru complement. Lagi nih. Nah habis itu to be baru subject baru complement. Seperti biasa ya kalimat pertanyaan selalu pasti to be atau kata kerja bantunya selalu di depan. Ya, entah dia pakai is, am atau are, apapun itu, yang penting tergantung subjeknya siapa. Yaitu, terus habis itu tambah dengan complement gitu. Oh ya, saya lupa nih guys, entar. Dan yang you with they ini tuh gak cuma ini ya, gak cuma you with they aja ya. Oh, langsung mau. Ya sudah deh, tambah di sini aja berarti. Jadi, kalau misalkan you with they ini gak cuma you with they aja, tapi juga nama jamak, nama sesuatu jamak. Jadi misalkan dia nama orang, nama jamak ya. Misalkan nama benda jamak, itu harus pakai harus pakai R. Sama dengan ini ya, ayu wide ya. Jadi misalkan dia namanya jamak, dia harus pakai don't gitu. Sama pakai do gitu ya. Jadi maksudnya nama jamak tuh gimana sih? Misalkan kita sebutnya ada 2 orang nih, Caca, Cici, itu kan lebih dari 1. Nah, kita pakainya kan kata gantinya kan they kan. Kalau kita bisa menyebut mereka kan seperti they, mereka. Nah, makanya itu kita harus menggunakan are, tidak boleh menggunakan is. Begitu, guys. Oke? Nah, coba sekarang kita bikin contoh kalimatnya yuk. Let's make the example. Di sini ya, guys ya. Ini kan karena complementnya kan ada 3. Mungkin saya bikin contohnya per complement ya, biar teman-teman paham ya. Kita bikin contoh yang adjektif dulu ya. Guys, adj itu adjektif. Oke, contohnya adalah misalkan apa ya? Mimi aja deh. Mimi ini dia pakainya to be apa? Is, am apa are? Is ya, karena cewek tunggal ya, nama cewek tunggal. Nama orang tunggal. Mimi is misalkan
Beautiful. Sudah mainstream. Smart aja deh. Atau enggak clever aja biar enggak terlalu ini. Mimi is clever. Rajin ya atau pandai atau pintar lah gitu. Nah, terus kita mau bikin kalimat negatifnya. Gimana contohnya? Tinggal tambahin not ya. Mimi isn't clever gitu. Terus kalau yang pertanyaannya gimana sis? Gampang banget, tinggal diikutin aja rumusnya. Yang pertama harus to be dulu ya. To be-nya nggak usah ada not-nya. Ikutin aja rumusnya. Is Mimi clever? Jadi kalau is kita artiin tuh kayak apakah Mimi itu pintar? Gitu, seperti itu. Oke, itu untuk yang kata sifat. Sekarang kita ke yang kata benda ya teman-teman ya. Coba kalau kata benda gimana ya guys ya? Sini ya, mungkin ya guys ya. Sini aja. Noun, kata benda. Biasanya kata benda itu kalau misalkan digunakan untuk manusia biasanya berupa profesi. Profesi kayak seperti guru, tentara, terus polisi, dokter, dan sebagainya itu adalah sebuah kata benda gitu. Misalkan nih, she. She ini berarti pakainya apa? Oke, kita ganti jangan she deh, I am aja. I am an employee gitu ya. Tuh. I am an employee. Terus negatifnya, I am not ya, I am not an employee. Terus kalimat pertanyaannya. Nah, karena nanti jawabannya pakai I, terus nanti pertanyaannya harus menggunakan you ya. Jadi are you? Gitu ya guys ya. Kenapa kok pakai you sis? Oke, coba kita lihat dulu. Are you an employee? Kenapa? Nanti kan karena jawabannya kan yes I am gitu. Gak mungkin kan kita nanya ke diri kita sendiri apakah aku seorang karyawan. Jadi biasanya diganti kamu subjeknya gitu. Oke, itu untuk yang noun kata benda. Sekarang kita ke yang kata keterangan ya, adverb. Gimana contohnya sis? Oke, coba di mana ya? Di sini ya teman-teman ya, semua kelihatan. Adverb. Adverb. Biasanya disingkatnya ADV guys. Tuh. Oke, coba kita lihat. Kalau adverb itu kan ada keterangan waktu sama tempat. Kita coba keterangan tempat aja ya teman-teman ya. Tuh. Kalau keterangan tempat misalkan nih, kita pakai ini aja deh. We pasangannya adalah, pasangan to be-nya adalah are. We are, apa kira-kira? We are in, on the way aja lah. We are on the way to office, misalkan gitu. Kita lagi di jalan ke kantor, gitu. Negatifnya adalah, gampang ya guys ya, tinggal tambahin not aja. We aren't, disingkatnya boleh juga we aren't on the way to the office. To the office. Terus kalau kalimat pertanyaannya, sepertinya ini sama ya. Are we? Atau enggak bisa juga pakai are you. Tapi pakai are we nggak apa sih? Are we? Atau bisa juga you aja. Jadi guys, you itu artinya nggak cuma kamu tunggal. Tapi you itu juga bisa berarti kalian semua. Kamu semua gitu loh. Ya, jadi bisa juga pakai are you. Are you on the way to office? Gitu guys. Oke, that's all ya. Itu sih intinya. Wow, ternyata lumayan lama ya penjelasannya. That's all about the example and also explanation. Do you guys have any question? Kalau ada pertanyaan silakan ini ya diketik di chat box ya teman-teman ya. Apakah sudah cukup jelas? Are you crazy? My mother is a housewife, boleh. Betul itu. Terus semuanya. Oke. Oke, ini nggak ada pertanyaan ya guys ya. Is it clear? This day is very bright. Oke, she is beautiful. Iya, boleh. Nih, kalau misalkan mau jawab di sini boleh, guys. I am every 6 a.m. I feed my chicken. I feed. Nah, ini sudah dibetulkan sama Bro Michael ya. Thank you, Bro Michael. Thank you guys yang sudah pada betulin ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau ada silahkan diketik ya. Kalau nggak ada kita move on ke prakteknya, teman-teman.
Dan ternyata udah jam segini, I don't know ya, entah nanti ada waktu cukup untuk beratur atau enggak. Are we use kata an? Maksudnya gimana? Sis, bro. Are we use kata an? Apakah kita menggunakan kata an? Yang mana tadi ya? Ini ya maksudnya ya. Are you an employee? An itu kan artinya kan an itu kan artikel ya. Nanti kita juga belajar artikel kok guys di meeting minggu kedua gitu. Jadi artikel adalah kata sandang yang artinya berarti sebuah gitu loh. Nah, kenapa pakainya an? Karena di sini dia berawalan dengan huruf vokal. Kalau dia bukan huruf vokal, misalkan kayak a book, ya pakai e aja, nggak usah pakai n gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan guys? Do you have any question? Sudahkah jelas? Coba I wanna hear from you ya. Kalau gitu cek sound dong, kalau sudah paham. Do you guys understand? Sudah paham teman-teman? Yes, I Sudah understand. sih. Oke. Ya. Nah, kalau ada jawaban do you understand, Dikit-dikit. jawabannya kita harus ganti yes I do ya teman-teman ya. Jadi Yes, bukan yes I understand tapi yes I do. Okay. Yes Yes, I I do, do. I talk. Kalau Yes, belum I berarti do. no I Yes, don't. I do. Yes, Yes, Oke, I do. good job guys, no, I pintar do. semuanya kalau gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Yes, Ini I do. kayaknya No, I do. no I don't kalau belum. Gitu. No, I don't. Iya. Oke. Nah, so guys, kayaknya nih yes I do but need some practice. Iya, abis ini makanya kalau misalkan masih cukup ya. Kalau enggak ya kita prakteknya besok ya guys ya, next week ya. I'm really sorry for that. Nah, kalau sudah ini saya hapus ya teman-teman ya. Oke, wait. Let's move on ya. Kita lanjut lagi nih. Mungkin ini kita skip aja karena nggak cukup waktunya. Nah, ini ada sebuah vocabulary ya guys ya teman-teman untuk present tense atau kayak rutinitas kita sehari-hari. Yang pertama adalah wake up. Wake up itu artinya bangun tidur. Jadi wake up itu ketika kita baru melek, matanya baru dibuka gitu. Itu namanya wake up. Nah, kalau get up itu kita baru beranjak dari tempat tidur, baru bangun gitu dari kasur. Itu get up. Nah, kalau take a bath itu mandi di bathtub, take a shower, mandi shower. Sebenarnya ini nggak ada bedanya sih, sama aja sih ya. Cuman kalau di bath itu kan ada bathtubnya. Tapi kalau shower ya pakai shower. Kalau pakai gayung gimana sis? Pakai shower juga, jadi take a shower. Tapi guys ini sebenarnya nggak masalah ya guys ya, karena kan nggak mungkin ya orang bakal nanyain, emang kamu beneran mandi pakai bathtub? Emang kamu beneran mandi pakai shower? Kan nggak kan? Jadi basically bebas mau pakai bathtub atau shower sama aja. Yang penting mandi, jangan nggak mandi. Terus have breakfast itu sarapan. Have brunch, sarapan makan siang. Nah, brunch masih inget ya, kemarin singkatan dari breakfast and lunch. Nih ya teman-teman ya. Breakfast and lunch. Itu adalah brunch. Gitu. Nah, terus have lunch adalah makan siang. Have dinner makan malam. Have meeting itu ya meeting ya ada rapat. Go to work pergi bekerja. Wake up bangun tidur. Get up kok diulang lagi nih. Oke, belum saya hapus nih. Sorry. Langsung ke sini nih. Go to school ini pergi sekolah. Do homework mengerjakan PR. Hang out itu nongkrong ya atau nongki-nongki. Misalkan mau pakai bahasa Inggrisnya apa nongkrong ya. Hang out, go hang out gitu. Watch itu menonton, scroll sosial media itu cek sosmed, wash the dish itu mencuci piring, and then brush your teeth menyikat gigi, go to bed pergi tidur, hit the gym olahraga di gym, exercise olahraga gitu. Oke? Itu ya guys ya. Nanti silakan boleh sambil bikin teman-teman kalau misalkan ini tips ya dari saya ya guys ya. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa semakin lancar. Pertama-tama, ketika sudah tahu berbagai jenis kosakata ini, jangan cuma diketahui aja, tapi coba bikin contoh kalimatnya, ya. Contoh kalimatnya yang benar gimana, terus habis itu kita coba ucapkan melalui mulut kita dengan lantang. Dan kalau bisa di depan cermin, biar kita tambah pede. Itu tips dari saya. Jadi jangan cuma sebatas angin lalu aja, tapi silakan dibikin contoh kalimatnya dari kosakata berikut ini. Gitu. Oke, itu ya guys ya. Nah, sekarang ini mungkin I will give you like one
or two ya, two people aja deh, 2 orang aja untuk praktek. Nanti yang lainnya bisa praktek di breakout room ya teman-teman ya. I'm really sorry, mungkin cuma 2 orang aja hari ini yang praktek di sini ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Tell us about your weekday routine. Ceritakan ke kita tentang kegiatan atau rutinitas sehari-harimu. Kalau saya contohnya, I wake up at 4 a.m. and I wash my face, then I pray. After that, I go out and walk around my house. Saya bangun jam 4 pagi dan cuci muka dan sholat. Setelah itu, keluar rumah dan jalan-jalan di sekitar rumah. Yang kedua, tell us about your weekend routine. Ceritakan tentang kegiatanmu di akhir pekan. On the weekend, I have very wonderful days because I only spend my time at home to take a rest. Ini kalau saya ya. Di akhir pekan saya sangat senang sekali. Saya mempunyai hari yang sangat-sangat menyenangkan karena saya hanya menghabiskan waktu di rumah untuk beristirahat. Terus, tell us some facts or real situation around you. Ceritakan sebuah fakta atau situasi nyata di sekitarmu. Contohnya kalau saya nih, ini fakta ya teman-teman ya. The sun rises from the east and sets to the west. Jadi, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Begitu. Oke. Saya coba pilih ya teman-teman ya. Oke. Kayaknya wudhu sih, iya, gitu ya. Oke. Oke, so wait, I'm gonna choose mungkin. Sorry ya guys ya, 2 orang aja mungkin ya. Jadi biar nanti teman-teman bisa ada di breakout room-nya lumayan lah. Well, ini ternyata lumayan banyak juga. Gak banyak sih yang angkat tangan sih, nggak apalah. Mungkin yang belum pernah ya, yang kemarin sudah, gantiin yang belum. Sister dulu, Sis Prameswari. Halo sis. Halo Hai. sis. Hai. Hai. Sis boleh kenalan dulu mungkin? Hi, my name is Tina. I'm from Malang and I live in Kepanjen, Malang. Oke. Silakan boleh langsung dijawab. I wake up at 4 a.m. and I have a drink of mineral water. After that, I wake up. I get up maksudnya? After that, Mhm. I take a bath Mhm. and I make a breakfast. Oke. And Oke, kalau udah itu aja nggak apa sih, itu aja boleh. Terus yang kedua, kalau weekendnya ngapain sis? on the weekend, I working. Berarti akhir pekannya malah kerja ya? Iya. Oh, oke. Oke, silakan. Berarti on the weekend I go to work gitu. Yes. Oke, coba diulangi. On the weekend On the weekend, I I go to work. work. Oke. Terus yang terakhir ini sih, tell us some facts or real situation. Coba sebutkan satu fakta. This. Pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa? Nanti saya bantu terjemahkan pakai bahasa Inggris. Misalkan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya gini nih. Wait. Water, ya guys ya, semua kelihatan. Water, boils at 100. Mana ya degree ya? Kok nggak ada nih? Degree, aduh nggak ada degree ya guys ya di sini. Titik aja ya, degree Celsius gitu. Ya. Jadi nggak ada di sini soalnya. Oke. Jadi air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Begitu sister ya. Yes. Thank you, sis. Thank you sis. How can I call you? Tadi manggilnya siapa sis? Tina. Oke, sis Tina. Thank you sis Tina. It's nice to meet you. Thank you, sis. Oke, my pleasure.
Oke, nah guys, I'm really sorry ya, I really change my mind. Kita langsung ke breakout room aja ya guys ya. Gak apa kan? Is it okay? Biar teman-teman bisa praktek di sana ya semuanya ya. Oke guys ya, gitu. Nah nanti di breakout room ngapain sis? Di breakout room teman-teman silahkan praktek ini ya, praktek pertanyaan ini semua. Ya, kalaupun nggak semuanya kenalan dulu juga boleh deh, meskipun misalkan masih ada yang malu-malu. Jadi yang penting ngomong aja guys, jangan diem-diem aja ya. Gitu. Karena kita bukan kelas filsafat. Oke, coba. Sorry, Sis Sabil. Iya? I want to ask to you. Mhm. Is there a tutor in the break room? Oh ya, there is. Tapi mungkin saya nggak bisa ke semua ruangan ya, karena kan banyak banget. Jadi saya mungkin ngecek yang beberapa yang bisa gitu. Kalaupun nggak ada silahkan dimulai sendiri ya teman-teman ya. Gitu guys. Oke? Wait. Jadi silakan teman-teman nanti langsung dimulai aja tanpa nunggu saya nggak apa-apa guys ya. Wait. Sebentar, kok nggak bisa ya breakout room-nya ya? Wait, bentar ya. Bahasa Inggrisnya durian apa? Durian. Durian sama-sama durian. Bentar guys, kok nggak bisa breakout room ya? Oh bisa ding. How many of us? Kita ada berapa? Oke, Iya. nih ya. Teman-teman silakan bisa ke breakout room yuk. Nah, mungkin you will have for about like 7 minutes ya, atau sekitar ya 8 minutes lah, sekitar 8 menit ya. Silakan. You can go there. Do your best guys. I will see you again later. Nanti saya cek ya. Tapi mungkin nggak semuanya. Oke? Semangat guys. See you again.
Hi guys, welcome again to the class. Ya everyone. Hai semuanya, selamat datang kembali ya. Nah, so I have information for you, an important information for you guys ya. Jadi di Speaking Partner itu ada yang namanya Discord, ya Speaking Discord Community. Apa itu? Jadi kan ketika nanti teman-teman sudah selesai dari sini ya, misalkan sudah ya ini kayak gabungan alumninya gitu loh teman-teman. Jadi biar nggak lupa, biar tetap konsisten belajar bahasa Inggrisnya, kita bikinlah sebuah channel buat speaking gini. Dan jangan khawatir, ini free, gratis guys. Gitu. If you know Discord, kalau teman-teman tahu Discord, silakan ya, boleh di-download terus di scan ini untuk join channelnya. Server deh nggak channel ya, untuk join servernya. Jadi silakan, karena nanti setiap hari Sabtu jam 9 atau jam 8 gitu pasti ada live stage ya, live speaking stage sama semua tutor di Speaking Partner. Nah, kalau misalkan pengen ketemu sama teman-teman di lain kelas, sama tutor yang lainnya, bisa join ini, free guys, gitu. Misalkan pas malam mingguan gabut, boleh ya ikutin ini ya, gitu, sambil praktek. Ini nggak harus on cam, ini kayak kita pakai audio saja. Jadi kayak telepon gitu loh, kayak telepon lewat WhatsApp aja, gitu. Jadi kita juga bisa apa ya, menyamar jadi orang lain atau jadi apa namanya, role play juga boleh loh. Ini nggak harus kayak kita jadi orang diri, jadi memperlihatkan identitas kita gitu. Jadi ini kayak ya santai aja gitu. Jadi silakan ya, biar harapannya nanti ketika sudah selesai belajar di sini, teman-teman enggak lupa gitu guys. Oke? Adakah yang sudah ini ikut si Discord-nya Speaking Partner? Belum sis. Oh, belum. Belum sih. Nanti. Pengetahuan baru. Belum sis. Baru Nanti saya tahu. kirim ya ini ya. Malah di Ya, sis. Absen. Loh guys, seru banget ini. Seru banget. Nanti saya kirim ya. I never use the Discord before. It's really interesting. Saya juga baru pertama kali dulu pas nge-host, dan itu ternyata seru banget, banyak ketemu teman-teman yang lainnya. Mereka keren-keren semua. Jadi teman-teman juga biar tambah motivasinya, tambah ini ya, tambah kuat gitu. Oke? only member tapi ya. No tutor in Discord. Ada tutornya. Jadi tutornya ada di ini, jadi hostnya. Jadi setiap minggu nanti tutornya gonta-ganti guys. Jadi kalau misalkan pengen tahu semua tutor di Speaking Partner, nah bisa tuh ikutan Discord yang tadi. Gitu. Nanti saya kirim ya tadi flyernya or posternya gitu. Oke. Thank you so much guys. That's all I have for today. Thank you, sis. Do you have any question? Thank you, sis. Yaudah ya. Thank you. Maybe Happy weekend ya. Have a good day. Sweet dreams. Bye. Yang bahagia. tomorrow no listen song ya. Oh, no. Yeah, Bye-bye. we go straight materi I think.